Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menamakan Balet Cahaya karena banyak sekali kata-kata cahaya yang bertaburan di dalam surat-surat Al-Quran. Jadi saya membayangkan bahwa dengan adanya cahaya yang membentuk sebuah desa yang mendapatkan rahmat dari Allah karena banyaknya warga yang mau baca Quran. Fenomena hari ini di Desa Mantirancan ternyata mungkin 70% belum bisa baca Quran. Jadi saya tergerak untuk memulai lagi. 25 tahun yang lalu saya mencoba membebaskan desa saya dari buta huruf Al-Quran tahun 92 yang saya lakukan di seluruh musola-musola di desa. Santrinya adalah anak-anak TK dan SD. Hari ini setelah saya berusia cukup tua, ingin lagi menanamkan semangat baca Quran, tapi bukan kepada anak-anak lagi, bukan generasi muda lagi, tapi saya melihat penting juga bahwa generasi tua yang selama ini terabaikan dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran akan saya bimbing untuk bisa baca dengan program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Jadi saya melihat bahwa selama ini program pemberantasan buta huruf Al-Quran hanya ditujukan kepada anak-anak kecil TK, TKA, TPAL atau TKA. Sementara untuk generasi tua, ibu-ibu, mbah-mbah, bapak-bapak yang usianya sudah 40-50 tahun ke atas, seolah-olah tidak tersentuh program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Akhirnya saya mengumpulkan ada 25 orang yang selama ini menjadi jamaah musola, yang selama ini sering ngaji di musola-musola. Saya ajak mereka berkumpul, saya ajak mereka berpikiran yang sama bahwa bukan hanya generasi muda yang membutuhkan pembelajaran Quran, tapi justru generasi tua yang mohon maaf usia mereka sudah senja, sudah saatnya mungkin pulang ke hariban Allah, mereka membutuhkan bekal lebih. Mereka membutuhkan bekal untuk bisa baca Al-Quran. Akhirnya saya menyadarkan mereka, pengajar saya bekali dengan metode rubaiyat, dengan keyakinan bahwa selama ini metode rubaiyat berhasil mengantarkan pembelajaran Quran dengan mudah dan cepat. Desember tahun 2007 saya mengadakan training kepada 25 pengajar, dan mulai Januari 2018 seluruh musola bergerak, seluruh musola saya datangi, saya ajak mereka untuk mengaji, dan sudah saya siapkan pengajarnya. Terkumpullah sekitar 200-an jamaah musola. 1 bulan mereka ada yang sudah khatam, 2 bulan mereka ada yang khatam, sampai kemudian menjelang Ramadan tercatat ada 80 nama yang sudah bisa Quran dan bisa tadarusan untuk pertama kali. Sejak kecil ada yang sama sekali tidak tahu huruf Al-Quran, sama sekali tidak kenal huruf Al-Quran. Mereka buta huruf sejak kecil sampai dengan mereka mbah-mbah. Ada yang usianya 76, ada usianya 78, dan Ramadan kemarin menjadi Ramadan pertama mereka bisa tadarusan. Keharuan setiap malam saya hadir ke musola-musola, mereka tersentuh dan semangat sekali untuk tadarus Quran. Jadi yang sebelumnya cuma paling Ramadan musola hanya diisi 2 atau 3 lingkaran, sekarang dengan adanya mbah-mbah yang belajar Quran, 1 musola itu bisa penuh untuk tadarus Quran selama Ramadan. Luar biasa, dan saya merasakan getaran begitu, getaran yang mungkin saya merinding setiap kali datang untuk tadarusan dengan mbah-mbah itu. Orang-orang yang memang sangat layak untuk kita ajak mengenal huruf Al-Quran. Dan hari ini wisuda tercatat ada 94 setelah 4 bulan pembelajaran dari Januari sampai dengan April. Mereka selama Ramadan kemarin sudah bisa khatam Al-Quran. Padahal secara usia mereka bukan lagi muda. Kami ingin mengatakan bahwa semangat belajar itu adalah soal niat, bukan soal usia. Mbah-mbah yang berusia 70-an itu ternyata mereka mampu untuk belajar Quran, dan mereka mampu untuk mengkhatamkan Quran. Mbah-mbah yang sebetulnya mereka tidak punya lagi kesempatan, kita berikan lagi kesempatan, kita berikan lagi pengajar. Saya sampaikan ke pengajar bahwa membimbing orang tua itu pahalanya double,
karena selain mengajarkan ilmu juga menguji kesabaran kita. Sangat berbeda dengan mengajari anak kecil yang meskipun kecil bandel tapi mereka pintar. Tapi orang tua mereka secara usia juga sudah harus kita hormati, tapi secara ilmu harus kita bimbing. Setiap metode baru pasti mendatangkan keraguan karena selama ini sudah nyaman dengan metode sebelumnya. Beberapa pengajar juga mengatakan bahwa mengajar pembelajaran Quran dengan metode Iqra itu lebih mantap karena lebih dalam dan lebih lama. Jadi ada pengendapan pengetahuan. Sementara dengan metode Rubaiyat itu katanya kurang mantap karena terlalu singkat. Tapi justru saya katakan kepada mereka, orang-orang itu butuh segera diselamatkan untuk bebas buta Quran. Jadi pendalamannya bukan di metode Rubaiyatnya, bukan di pengajian Rubaiyatnya, pendalamannya justru setelah mereka bisa mengenal huruf, bisa membaca dan mempraktekkan. Jadi metode Rubaiyat menurut saya untuk saat ini paling baik, paling cepat karena lebih cepat menyelamatkan mereka dari buta huruf Al-Quran. Bahwa untuk pengendapan, untuk pendalaman bisa kita lakukan berikutnya setelah mereka sudah akrab dengan Al-Quran. Jadi intinya kami membebaskan Desa Mandirancan dari buta Quran, yang penting orang bisa baca Quran dulu. Masalah nanti harus didalami dengan makhraj yang jelas, tajwid yang benar. Kita lakukan perlahan setelah mereka akrab dengan Quran. Selalu saya tekankan kepada pengajar, kita harus skala prioritas mengenalkan dulu, mengajak mereka bisa baca dulu. Setelah itu kita membetulkan bacaannya, membenarkan hurufnya. Demikian. Namanya ada umurnya 6 tahun. Dulu udah bisa baca Al-Quran, sekarang sudah bisa membaca. Tapi ya agak sulit